Pemirsa, sebuah minibus ditabrak kereta api Rangga Jati di perlintasan Curatulis, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat minibus mati mesin saat di tengah rel. Kejadian di Jalan Panjang Kelapa II, depan. Warga dikejutkan tumbangnya pohon jenis jambon setinggi 7 meter di Jalan Panjang Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, saat kejadian, satu unit motor dan mobil yang tengah melintas tertimpa dan ringsek. Beruntung pengemudi mobil selamat, sementara pengendara motor menderita luka di punggung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai kejadian, petugas Dinas Pertamanan Jakarta Barat diterjunkan untuk memotong pohon yang menutup jalan. Usai seluruh batang pohon dievakuasi, arus lalu lintas sudah bisa dilalui kendaraan. Sementara itu, longsor terjadi usai hujan deras mengguyur Kampung Junghun, Desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat. Akibatnya 2 rumah warga rusak tertimpa material longsor. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa, namun sejumlah perabotan rusak. Petugas juga belum melakukan pembersihan material longsor karena khawatir masih terjadi longsor susulan. Untuk sementara seluruh penghuni harus mengungsi mengingat hujan masih berpotensi turun di wilayah Lembang dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tadi merupakan informasi terkait pohon tumbang yang menimpa mobil dan motor di kawasan Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 1 hari diguyur hujan deras, sejumlah kawasan di kota Denpasar, Bali dikepung banjir. Bahkan salah satu kawasan yang menghubungkan kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar lumpuh total. Banjir parah melumpuhkan kawasan Tohpati, Denpasar. Curah hujan tinggi selama 24 jam membuat air di jembatan di kawasan ini meluap hingga lebih dari 1,5 meter. Sejumlah petugas gabungan berjibaku melakukan penyedotan air mengurangi ketinggian banjir. Salah satu warga menyebut kondisi ini adalah yang terparah yang pernah terjadi di kawasan Tohpati. Denpasar, Bali banjir lumpuhkan kawasan Tohpati. Petugas gabungan berusaha mengurangi ketinggian air. Banjir. Cuaca ekstrim, banjir, dan kita harus mengevakuasi sejumlah warga. Dari 45 titik tersebut, kita mengevakuasi warga sebanyak sekitar 30 orang. Dan itu dalam kondisi selamat semua. Pemirsa, sebuah minibus ditabrak kereta api Rangga Jati di perlintasan Curatulis, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat minibus mati mesin saat di tengah rel. Kecelakaan antara kereta dengan mobil di perlintasan Curatulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo terekam kamera video warga. Kereta api Rangga Jati menabrak mobil yang sudah ditinggal pengendaranya. Menurut warga, kecelakaan terjadi karena mobil terhenti di tengah perlintasan rel akibat mati mesin. Di saat yang sama, kereta akan melintas. Sebelumnya korban sempat dibantu warga untuk memindahkan mobilnya. Namun upaya ini gagal dan hanya bisa pasrah saat mobilnya hancur ditabrak kereta. Ya pemirsa, jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di distrik Linz, Kota Lima, Peru akhirnya tiba di tanah air. Jenazah Zetro diterbangkan dengan rute Peru Amsterdam Kuala Lumpur, Indonesia menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Zetro tewas ditembak di distrik Lince, Kota Lima, Peru. Jenazah diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia dan menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelum dibawa ke rumah pribadinya di Ciputat, Tangerang Selatan, jenazah Zetro Leonardo Purba lebih dulu dibawa ke rumah duka Santosa di RSPAD Jakarta. Setelahnya dilakukan serah terima antara Menteri Luar Negeri dengan keluarga.
Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Anissa dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Anissa, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda saat ini? Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pada siang hari ini situasi arus lalu lintas, yakni di kawasan Kalibata sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena memasuki jam istirahat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri pada siang hari ini dari arah Pancoran ataupun Duren 3 yang akan mengarah ke lurus, yakni ke kawasan Pasar Minggu, situasi arus lalu lintas terpantau padat yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap bersabar serta menjaga jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan khususnya untuk kendaraan roda 2, kami himbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Pancoran ataupun Duren 3, pada siang hari ini juga terpantau dalam keadaan sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan berhati-hati dan juga mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis Tojo karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran ataupun Duren 3 yang akan berbelok kiri mengarah ke kawasan Cililitan, untuk siang hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Peningkatan ini terjadi dikarenakan memang memasuki jam istirahat perkantoran, mengingat di sepanjang jalan ini merupakan kawasan perkantoran. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati karena banyaknya aktivitas pejalan kaki, dan juga kami himbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta berhati-hati mengecek kembali kesiapan fisik serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini. Saya melaporkan langsung dari kawasan Kalibata. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan.